Halo teman-teman, perkenalkan saya Fredrik Nagaba dengan NIM 232110007. Saya akan mempresentasikan materi tentang analisis sistem dan solusi bahaya merokok. Latar belakang permasalahannya yaitu merokok merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit tidak menular, misalnya kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, stroke, maupun gangguan kehamilan dan perkembangan janin. Menurut WHO, setiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal akibat konsumsi tembakau, di mana sekitar 1,2 juta diantaranya adalah perokok pasif yang tidak secara langsung menghisap rokok tetapi terpapar asap dari lingkungan sekitarnya. Merokok berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan juga lingkungan sosial. Misalnya yang pertama itu, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, stroke, dan jantung koroner, berisiko pada ibu hamil dan anak. Yang ketiga, polusi udara dan limbah puntung rokok. Yang keempat, berdampak pada produktivitas kerja. Dan yang terakhir, menyebabkan ketergantungan atau kecanduan nikotin. Analisis sistem dari pemangku kepentingan. Yang pertama, masyarakat berperan sebagai target perubahan. Yang kedua, pemerintah daerah berperan sebagai regulasi dan pengawasan. Yang ketiga, dinas kesehatan berperan untuk memberikan edukasi dan monitoring. Yang keempat, tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Yang kelima, media untuk menyalurkan informasi dan mendukung kampanye anti rokok. Yang keenam, industri rokok perlu diawasi dan dikenai regulasi ketat. Dan yang terakhir, lembaga swadaya masyarakat berperan untuk melakukan advokasi dan kampanye edukasi. Yang berikut diagram causal loop atau diagram sebab akibat. Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa iklan rokok mendorong normalisasi perilaku merokok sehingga jumlah perokok muda meningkat. Serta kurangnya edukasi menyebabkan rendahnya kesadaran yang membuat konsumsi rokok meningkat. Sebaliknya, jika tersedia lingkungan bebas asap rokok, maka edukasi meningkat yang mendorong perilaku hidup sehat dan akhirnya jumlah perokok menurun. Akar masalah dari permasalahan ini, yang pertama, kurangnya edukasi bahaya merokok. Yang kedua, pengaruh budaya dan lingkungan. Yang ketiga, lemahnya penegakan kawasan tanpa rokok. Yang keempat, iklan rokok. Dan yang terakhir, akses rokok yang mudah dan murah. Solusi dan implementasi yang perlu dilakukan, diantaranya itu untuk solusi utama, dilakukan kampanye edukasi berkelanjutan, penguatan dan penegakan kawasan tanpa rokok, melibatkan tokoh masyarakat, dan peningkatan pajak rokok. Untuk tahap implementasi yaitu ada tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta memberikan edukasi, patroli, penghargaan maupun survei. Refleksi dari kepemimpinan pribadi yaitu menggunakan kepemimpinan transformasional di mana yang pertama memberikan inspirasi yaitu visi hidup sehat dan kampanye positif. Yang kedua memberikan motivasi yaitu teladan nyata atau tidak merokok. Dan yang ketiga pemberdayaan yang melibatkan komunitas duta anti rokok. Peran komunikasi dalam perubahan. Yang pertama, komunikasi dua arah yang berarti mendengar dan memahami. Yang kedua, menggunakan media sosial, spanduk, dan juga kegiatan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pesan emosional dan kontekstual. Berdasarkan permasalahan ini, disimpulkan bahwa merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dengan berbagai dampak. Misalnya berdampak pada kesehatan, lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Tingginya prevalensi merokok di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kesadaran, lemahnya regulasi, serta kuatnya pengaruh lingkungan dan industri rokok. Melalui pendekatan sistematis, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan transformasional, upaya pengendalian merokok dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Solusi yang berkelanjutan harus fokus pada edukasi, penegakan kawasan tanpa rokok, dan pemberdayaan masyarakat menuju lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap.